Apa hikmah dalam rumah tangga yang kita bisa ambil? Satu, berbaik sangka kepada Allah walaupun diuji. Ya Pak ya, ini kalau kita sedang diuji saat ini, sedang mendapatkan sesuatu yang sangat berat, bersabar kepada Allah karena kita masih dalam ujian, dan kita berbaik sangka kepada Allah. Oh iya, kita ini diuji seperti kita mau naik kelas Pak. Kalau naik kelas ini, kita naik kelas diuji dulu sama guru kita, sama dosen kita, sehingga apa? Lulus ujian, naik level berikutnya, naik kelas berikutnya. Jadi kalau sekarang Bapak masih ada diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan harta, diuji dengan sakit. Kalau kita sabar dan ikhlas, ridho dan berbaik sangka kepada Allah, akan diangkat derajatnya. Oke? Yang kedua, sabar Pak. Kalau mendapatkan sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ini sabar. Bisa jadi apa yang kita tidak suka ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita suka bisa jadi mudarat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka apa ketetapan Allah? Kita sabar terhadap itu. Ya. Yang kemarin sakit, sempat sakit, gak enak badan, ujian Pak, untuk kita membuat sadar. Begitu sudah sembuh, bisa jadi kita disadarkan sama Allah. Masya Allah, kita dikasih kesempatan untuk menghirup udara sehat lagi, ya, masih bisa ibadah lagi, sehingga kita kuat. Ya Allah, jangan kasih kendor saya untuk ibadah. Begitu selesai sembuh, dia taubat. Bisa jadi seperti itu, ya. Yang ketiga, ini Pak, prinsip Pak, bersedekah. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Kalau kita sekarang miskin, banyaklah sedekah. Gimana mau sedekah Ustaz? Kalau saya miskin, sedekah Pak, itu sebagai mahar kita untuk kaya. Jadi jangan pernah khawatir, harta saya nanti habis. Tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Ini jadi Allah akan tumbuh 7, tumbuh 10, tumbuh 700, dilipat gandakan terus seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Seperti Ibrahim, dikasih hartanya, habis itu kambing, sapi, untanya, diganti lagi, jadi kaya lagi. Tidak akan pernah habis itu harta. Yang terakhir ini Pak, keikhlasan Pak. Dalam hal tersebut kita bisa mengambil untuk ilmu daripada rumah tangga sakinah keluarga kita. Insya Allah kita terapkan pola daripada Ibrahim alaihissalam, yang dimana Allah selalu menjadi tujuan utama. Ketika punya anak, anak ini milik Allah. Ketika punya istri, istri ini titipan dari Allah, ya. Ketika punya harta, harta ini titipan dari Allah. Jadi nggak pernah masuk ke dalam hati Pak. Harta ini dijinjing saja, di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau masuk ke dalam hati Pak, Allahnya nggak mau masuk Pak. Di mana tempat Allah kalau harta masuk ke dalam hati kita? Dalam hati kita ini adanya harta, benda, anak-anak, TV, mobil, tanah, rumah, sawah, toko. Di mana Allahnya mau masuk Pak? Sehingga sholat, ketika kita sholat yang diingat hanya harta, benda. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa Allahnya nggak ada dalam hati Pak? Maka kita coba keluarkan kebesaran makhluk dari hati kita, dan kita masukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Kita genggam saja Pak harta benda kita ini. Apa yang kita cintai, di benda saya, di tangan saja. Jangan sampai masuk ke hati. Kapan sewaktu diambil sama Allah, mudah kita untuk melepas. Maka coba orang meninggal dunia itu Pak, tangannya yang genggam kayak manapun lepas semuanya Pak. Beda dengan saat kita lahir, kita nangis, genggam semuanya, seakan dunia mau digenggam. Tapi kalau kita meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dilepas, tangannya dilepas. Kita mulai belajar ini Pak, apalagi kita sudah mulai ada usia. Allah ini terlalu baik Pak terhadap kita, Masya Allah ya. Allah terlalu sayang Pak. Kita cobalah tengok, waktu kita lahir gak bawa apa-apa kita. Zaman kita bujang, miskin kita Pak, gak punya apa-apa kita. Naik lagi derajat, punya istri, dikasih rezeki sama Allah. Punya anak harusnya kita tambah susah Pak. Kenapa? Hidup kita harusnya banyak beban. Punya anak lagi harusnya kita tambah susah Pak. Tapi tidak, Allah tambah anak malah ditambah rezeki kita sama Allah. Jadi tadinya kita ini gak punya apa-apa Pak.